bijak, wise, rajin, diligent, pintar, smart, berjaket dongker dan hijau, navy blue and green jacketed, berusia 7 tahun, 7-year-old, berkebangsaan Inggris, English, beragama Wicca, Wicca, dan di nomor 13, student. Selanjutnya, di sini berfungsi sebagai artikel dan my nephew is adalah subjek dan verb. Sehingga kalimat ini menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, di slide ini kita akan belajar tentang noun phrase, frasa kata benda di dalam bahasa Inggris. So, apa yang dimaksud dengan noun phrase? Noun phrase is a short group of words which are often used together and have a particular meaning. Noun phrase atau frasa kata benda adalah sekelompok kata yang digunakan secara bersamaan dan kata-kata tersebut ditujukan untuk menciptakan makna khusus, particular meaning. So, sekarang coba kita perhatikan gambar ini sebagai sebuah ilustrasi bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan istilah particular meaning, makna khusus. Let's say, seorang teman kita bercerita kepada kita tentang keponakannya. Dia bilang begini, keponakan saya adalah seorang pelajar, sembari memberikan gambar ini. Mendengar pernyataan tersebut, kemungkinan kita akan bertanya, keponakanmu yang mana? Karena di gambar yang kita lihat ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. So, keponakanmu yang mana? Jika pernyataannya begini, keponakan saya adalah seorang pelajar yang berjaket dongker. Mendengar pernyataan tersebut, kemungkinan mata kita akan berfokus kepada 2 anak ini. Karena yang lain tidak memakai jaket dongker. Tetapi pernyataan tersebut masih menyisakan tanda tanya bagi kita. Anak yang berjaket dongker full atau anak yang berjaket dongker plus ada hijaunya. Pernyataan ini masih menyisakan tanda tanya karena makna yang disampaikan belum particular, belum khusus. Jika pernyataannya begini, keponakan saya adalah seorang pelajar yang berjaket dongker dan hijau, maka tentunya mata kita hanya akan berfokus kepada anak ini. Oh, yang ini toh. Kenapa dengan mudah kita bisa memastikan bahwa apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita adalah ini? Jawabannya adalah karena pernyataannya lebih spesifik, lebih khusus dibanding pernyataan-pernyataan sebelumnya. Noun phrase is a phrase that has a noun as its head. Noun phrase adalah sebuah frasa yang mempunyai kata benda sebagai intinya, sebagai headnya, or performs the same grammatical function as noun. Noun phrase tersebut berfungsi sebagai noun. Ini artinya bahwa noun phrase bisa berfungsi sebagai subjek, juga bisa berfungsi sebagai objek. Dear smart learners, sekarang kita gunakan kembali kalimat yang tadi kita gunakan sebagai contoh pada slide sebelumnya, yaitu keponakanku adalah seorang pelajar. Pertanyaannya adalah, pelajar yang seperti apa? Pelajar yang bagaimana? Seorang pelajar yang berjaket dongker dan hijau, berkebangsaan Inggris, berusia 7 tahun, beragama Wicca, pintar, bijak, dan rajin. Kata-kata ini berfungsi untuk menjelaskan kata pelajar. Dan kata pelajar kita sebut dengan head, inti. Sementara kata ini kita sebut dengan istilah modifier, yaitu sekelompok kata yang berfungsi untuk menjelaskan kata inti. Modifier
di dalam bahasa Indonesia kita boleh acak posisinya. Misalkan, berjaket dongker dan hijau kita jauhkan dari head, kita letakkan pada posisi paling akhir. Sementara berkebangsaan Inggris kita posisikan pada nomor 3 paling akhir. Berusia 7 tahun kita letakkan pada posisi nomor 2 paling akhir. Beragama Wicca kita posisikan sama dengan yang sebelumnya. Sementara kata pintar kita dekatkan kepada head pada posisi nomor 3. Kata bijak kita posisikan pada nomor 2 mendekati head. Dan kata rajin kita posisikan pada nomor 1 bersampingan langsung dengan head. So, modifier di dalam bahasa Indonesia boleh kita acak seperti ini. Sehingga kalimat ini menjadi, keponakanku adalah seorang pelajar yang rajin, bijak, pintar, beragama Wicca, berkebangsaan Inggris, berusia 7 tahun, dan berjaket dongker dan hijau. Ketika kata pelajar kita sandingkan dengan kata-kata ini, maka kata pelajar menghadirkan makna yang lebih khusus. Modifier di dalam bahasa Indonesia bisa kita acak seperti ini. Namun, kata-kata yang berfungsi sebagai modifier di dalam bahasa Inggris harus digolongkan berdasarkan kategori-kategori ini. Ada character, quality, participle, noun plus ed, size, age, temperature, shape, color, nationality, religion, and other. Dan selanjutnya, kita letakkan head atau inti kata kerja di bagian paling akhir, yaitu di nomor 13. Dear Smart Learners, sekarang kita coba mengkategorikan kata-kata yang berfungsi sebagai modifier bagi kata pelajar berdasarkan kategori-kategori ini. Frasa keponakanku kita hapus terlebih dahulu karena ini adalah subjek dari kalimat yang panjang ini. Selanjutnya, kata seorang juga kita hapus karena ini adalah artikel. Dan sisanya, pelajar yang baik, rajin, pintar, beragama Wicca, berkebangsaan Inggris, berusia 7 tahun, berjaket dongker dan hijau adalah noun phrase. So, sekarang kita coba kategorikan kata-kata ini. Kata pelajar pada frasa ini merupakan kata yang utama atau kata yang inti. Sehingga kata ini bisa kita golongkan kepada kategori head yang ada di nomor 13. Selanjutnya, kata bijak dan kata rajin kita golongkan kepada kategori karakter. Karena kedua kata ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan sifat. Sifat di dalam bahasa Inggris adalah character. Maka dari itu, kedua kata ini, bijak dan rajin, kita golongkan kepada kategori karakter. Seterusnya, kita mempunyai kata pintar. Kata ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan kualitas seseorang. Sehingga, kata ini kita golongkan kepada kategori quality. Selain dari kata-kata yang sudah disebutkan, di sini ada Wicca, beragama Wicca. Wicca adalah agama, religion. Inggris adalah bangsa. Di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan istilah nationality, sehingga kata ini kita golongkan kepada nationality. Selanjutnya, berusia 7 tahun, kita golongkan kepada age. Dan di bagian terakhir ada kata berjaket dongker dan hijau. Kata ini kita golongkan ke kategori noun ed. Noun yang ditambahkan ed setelahnya. Lah, kok bisa? Don't worry. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan noun plus ed dan kenapa kata berjaket dongker dan hijau kita golongkan kepada kategori noun ed. Kita akan bahas itu semua di slide ini. Semua kategori ini berfungsi sebagai penjelas bagi head, dan ini kita sebut dengan istilah modifier. Dear Smart Learners, sekarang coba kalian perhatikan kembali frasa ini, sembari mengingat
nomor-nomor dari setiap kategori-kategori yang ada. Dan kalian akan dapati kata pelajar ada di nomor 13. Ini berfungsi sebagai head atau inti dari frasa ini. Ada kata bijak dan rajin pada nomor 1 yang dikategorikan sebagai karakter. Ada pintar di nomor 2 yang dikategorikan sebagai quality. Beragama Wika pada nomor 11 yang dikategorikan sebagai religion. Berkebangsaan Inggris pada nomor 10 yang dikategorikan sebagai nationality. Berusia 7 tahun pada nomor 6 yang dikategorikan sebagai age. Dan selanjutnya yang terakhir ada kata berjaket dongker dan hijau pada nomor 4 yang kita kategorikan sebagai noun ed. Setelah kita menentukan kategori dari setiap modifier sehingga menjadi begini, ada pelajar di nomor 13 misalkan, bijak dan rajin ada di nomor 1, pintar di nomor 2, kemudian Inggris di nomor 10 dan seterusnya. Maka selanjutnya kita urutkan kategori-kategori tersebut berdasarkan nomor yang terendah hingga nomor yang tertinggi. Kata bijak dan kata rajin ada di urutan nomor 1. Di nomor 2 ada kata pintar. Sementara di urutan yang ketiga harus kita skip karena tidak ada frasa yang bisa mewakili kategori ini. Dan kita langsung ke urutan yang keempat, yaitu noun ed, kata benda yang ditambahkan huruf e dan d di akhir katanya. Di sini kita dapati kata berjaket dongker dan hijau. Selanjutnya, urutan yang kelima juga harus kita skip karena kita tidak mempunyai frasa yang bisa mewakili kategori ini. Sehingga kita lanjut ke urutan yang keenam pada kategori age, usia. Ada kata berusia 7 tahun di sini. Urutan yang ke-7, ke-8 dan ke-9 juga harus kita skip karena di sini tidak ada frasa yang bisa mewakili kategori-kategori ini. Sehingga kita langsung ke urutan ke-10 dan 11. Di sini ada kata berkebangsaan Inggris dan beragama Wika. Kategori other pada urutan ke-12 juga kita skip karena alasan yang sama seperti pada kategori-kategori sebelumnya. Nomor 13 adalah urutan terakhir yang merupakan tempat bagi inti frasa yang kita sebut dengan istilah head. Setelah kita mengurutkan kata-kata ini sesuai dengan kategori-kategori yang ada dari angka 1 hingga angka 13, maka saatnya kita menerjemahkan kata-kata tersebut ke dalam bahasa target, yaitu bahasa Inggris. Bijak, wise. Rajin, diligent. Pintar, smart. Berjaket dongker dan hijau, navy blue and green jacketed. Berusia 7 tahun, 7-year-old. Berkebangsaan Inggris, English. Beragama Wika, Wika. Dan di nomor 13, student. Selanjutnya, di sini berfungsi sebagai artikel dan my nephew is adalah subjek dan verb. Sehingga kalimat ini menjadi my nephew is a wise, diligent, smart, navy blue and green jacketed, 7-year-old English Wika student. Keponakan saya adalah seorang pelajar yang beragama Wika, berkebangsaan Inggris, berusia 7 tahun, berjaket hijau dan dongker, pintar, rajin, dan bijak. Sebagai catatan bahwa kata yang di sini tidak perlu kita terjemahkan karena kata ini sesungguhnya tidak diperlukan pada frasa ini.
Pelajar bijak atau pelajar yang bijak mengacu pada maksud yang sama. Selanjutnya, kita mendapati kata berkebangsaan di sini. Kata ini juga tidak kita terjemahkan karena kata Inggris sudah mewakili makna kata berkebangsaan. Demikian halnya dengan kata beragama pada kata Wika dan berusia pada kata 7 tahun. Wika adalah agama dan Wika sudah mewakili makna kata beragama Wika. 7 tahun adalah usia dan kata ini juga sudah mewakili makna kata berusia 7 tahun. Dear Smart Learners, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan, much obliged.